Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah wa syukurillahi wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur senantiasa termunajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kepada kita memberikan nikmat iman dan Islam. Ayo dong. Amin. Nikmat sehat walafiat. Amin. Karunia hidup dan kehidupan. Amin. Sehingga kesempatan malam hari ini kita masih bermuajahah untuk melaksanakan sholat Isya dan sekaligus nanti dirangkai dengan sholat tarawih dan ditutup dengan pelaksanaan witir. Mudah-mudahan serangkaian aktivitas kita hari ini semuanya dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah selalu dan selalu kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad yang telah menghijrahkan kita, membawa kita dari kegelapan jahiliyah kepada alam yang terang benderang dan Islamiyah yang insya Allah kita semuanya senantiasa setia menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama, salam takzim tersampaikan kepada orang-orang tua kami yang pada kesempatan malam hari ini masih Allah berikan kesehatan yang prima. Dan juga salam takzim tersampaikan kepada Pak RT, Pak RW, Pak RT, ada Pak RT? Oh masih di jalan ya? Kan Pak RT? Dan juga salam takzim tersampaikan kepada Ketua DKM Mushola Nurul Huda yang mana malam hari ini adalah malam kedua bagi saya untuk bisa bersilaturahim ke tempat ini. Dan juga kepada Hainal Kiram Bapak Badri selaku guru saya dulu SD. Tapi saya lulus tahun 84 Pak. Saya dekatnya sama Agus Solihin, adik beliau. Dan juga jamaah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan terkait dengan rukun, syarat dan sunahnya berpuasa. Malam hari ini temanya adalah tentang Ramadan, bulan maghfirah. Apa itu maghfirah Bapak Ibu hadirin? Buka meta. Apa maghfirah Bu? Ampunan. Siapa yang diampunin? Siapa yang diampuni oleh Allah? Hambanya. Kita, gue, atau mungkin Bapak. Jadi maghfirah itu bukan hanya sekedar berada di bulan Ramadan saja Bapak Ibu. Maghfirah itu seluas langit dan bumi. Kapanpun kita memohon ampun kepada Allah, pada saat itulah Allah akan mengampuni kita. Tapi khusus di bulan Ramadan, maghfirah itu hanya Allah berikan kepada mereka yang mampu menuju kepada satuan puasa Ramadan. Pertanyaan, apa tujuan kita berpuasa Pak? Apa Pak tujuan kita puasa Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Nek dong. Ibu, apa tujuan puasa Bu? Ya masa puasa udah 30 tahun, 40 tahun gak tahu tujuannya apa kita berpuasa. Kira-kira apa? Orang yang mendapatkan maghfirah
bulan Ramadan itu adalah orang yang mampu sampai kepada tujuan puasa. Nah, tujuan puasa itu apa? Iman. Ini leher amendangan nih Bang Indong, lanjutin iman. Apa Bu? Idul Fitri. Tujuan kita berpuasa Ramadan itu adalah Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Id artinya suci. Fitri artinya begersigi, bersih. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan kembali kepada bersih. Itu tujuan puasa kita. Siapa orang-orang yang bersih itu? Orang-orang yang mendapatkan magfirah di bulan Ramadan itu. Ada berapa syarat untuk kita sampai kepada tujuan puasa kita? Ada 7. Biasaan banget nih, matanya pada kemana sih? Ada 7 untuk mencapai puasa Ramadan. Ya, tujuan puasa Ramadan syaratnya itu ada 7. Kalau kita mampu melaksanakan yang 7 ini, maka secara otomatis kita kembali kepada kesucian kita, hati yang bersih, sekaligus mampu mendapatkan magfirah dari Allah. Yang pertama, tujuan kita berpuasa untuk mendapatkan magfirah adalah mereka yang melaksanakan Qiyamul Lail. What is this Qiyamul Lail? Apa Qiyamul Lail, Pak? Ya. Coba sekarang ibu-ibu, apa Bu Qiyamul Lail, Bu? Mencelam-celam aja romannya. Sholat malam. Apa itu sholat malam di bulan Ramadan? Tarawih. Jadi orang yang mendapatkan magfirah, yang pertama dia harus menjalankan yang namanya Qiyamul Lail, sholat malam, tarawih. Yang kedua, Siyamul Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, apa Bu? Membayar zakat. Ibu kok tahu aja lihat bibir saya Bu, membayar zakat. Jadi orang-orang yang mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan dari Allah, ketiganya itu yang mesti kudu membayar zakat. Jangan berani-berani pulang ke kampung halaman kalau belum bayar zakat di masjid. Ya Bu, jangan berani-berani pulang kampung mudik kalau belum bayar zakat. Kenapa? Karena kerjanya di sini, cari nafkahnya di sini, bikin dosanya di sini, buang hajatnya di sini. Mau bersihin dirinya malah di kampung halaman. Matching kagak? Lah orang matching kok. Wong gawe dosane ning kene malah bayare ning kampung. Ya orang matching. Ya dia enggak matching. Jadi kalau kita nyari nafkahnya di sini, ya, kudu bayar zakatnya di sini. Maka saya sampaikan, jangan berani-berani kita pulang mudik kalau belum bayar zakat. Tuh buat panitia nih, ya, leter terus. Enak aja, ya, bikin anaknya di sini, buang hajatnya di sini. Giliran zakatnya di kampung. Si priben gue, wong kayak gue.
Jadi kudu mesti bayar zakat di sini, jangan di kampung. Karena dia sebagai dari pembersih untuk kita mendapatkan maghfirah. Yang keempat, syarat sampai pada tujuan puasa kita, yang keempat itu adalah takbir. Tuh, malam takbiran kita memandangin tuh. Ya, sempetin barang 3 menit, 2 menit atau 5 menit takbiran tuh. Aduh Ustaz, tapi gimana ya, mulut saya metik, giginya udah nggak ada. Kalau takbiran rada kempotnya ya, nggak apa-apa, ayo apa? Sempatkan waktu untuk takbiran. Barang 5 menit. Jadi jangan sampai ditinggal tuh, ya. Ibu-ibu jangan ribet sama urusan bikin ketupat. Jangan ribet sama urusan bikin opor. Waktunya takbiran sempetin 5 menit. Habis takbiran baru kita beberes untuk persiapan Id. Setelah takbir yang kelima, syarat yang kelima itu adalah sholat Id. Ya, jangan sampai dilupa nih. Orang kalau mau sampai kepada tujuan puasanya, kudu harus wajib sholat Id kecuali yang berhalangan. Ibu-ibu terutama. Habis sholat Id, yang keenam adalah mendengarkan khutbah. Ini paket nih Bu. Jadi kalau kita sholat Id, harus wajib kita mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jangan sampai rapi imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, buntal-buntal kena. Nuntun cucunya beli balon gas, pulang nggak kepenuhin tuh, syaratnya nggak terpenuhi. Jadi khutbah Idul Fitri itu adalah paket rangkaian daripada kita melaksanakan sholat Id. Yang ketujuh, untuk mendapatkan maghfirah daripada tujuan puasa Ramadan kita adalah halal bihalal. Kumpul bareng-bareng tuh di teras musola, bikin lingkaran saling bersalaman, biar gak ngafrong antar rumah ke rumah, biar yang punya dosa menahun, ya, gak malu-malu, kumpul bareng di satu halaman, saling maaf-memaafkan, ya. Karena kalau ada tanggungan dosa manusia dengan manusia yang lainnya, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa itu kecuali kita yang meminta maaf kepada orang yang salah atau mungkin orang yang bersalah kepada kita. Maka kemarin sampai tuh, ya, kalau puasa kita mau diterima sama Allah, syaratnya ada berapa Bu? Lupa ya, 7 mah yang tadi tujuan puasa. Ini syarat puasa kita diterima sama Allah. Lupa lagi, ada 3. Yang satu, ya, bakti sama orang tua. Yang kedua apa, ayo? Nih ibu-ibu nih, yang ngajinya sering banget tapi lupanya lebih sering lagi. Yang kedua, menjadi orang yang dermawan, jangan jadi orang yang pelit, ya. Maka nanti ketika halal bihalal, bawa tuh kaleng, jangan simpen di rumah, yang ada isinya maksudnya. Walaupun kalian biskuit dikira gina nggak apa-apa, bawa buat halal bihalal. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang pemaaf, tidak memiliki sifat dendam terhadap sesamanya. Maka kumpul halal bihalal untuk saling memaafkan kesalahan di antara kita. Rampung, ya. Tujuan puasanya terpenuhi,
puasanya diterima sama Allah, maka magfirah turun di bulan Ramadan untuk kita yang melaksanakan 7 rangkaian itu tadi. Maka dikatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya, akan diturunkan maghfirah untuknya. Sampai di sini paham, Pak? Sampai di sini paham, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.